Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas M211 dengan NIM 210407500002. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PPT saya dengan judul Kata dan Pembentukan Kata Bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Hakikat kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kata verba, 2. Kata sifat, 3. Kata keterangan, 4. Kata benda, 5. Kata ganti, 6. Kata bilangan, dan 7. Kata tugas. Kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diikuti oleh gabungan kata frasa dengan kata sifat. Contoh, pergi, tidur, jalan. 2. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contoh, akan mandi, sedang tidur, telah pergi. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh, tidak makan, tidak lihat, tidak pulang. 4. Berawalan me dan ber. Contoh, melatih, melihat, merakit, berdiskusi, berpikir, berusaha. Verba adalah kata kerja. Jika berdasarkan macamnya, verba dibagi menjadi dua, yakni verba asal dan verba turunan. Mengutip buku pendalaman materi Indonesia Modul 1 Tata Bahasa oleh Esti Swatika, verba adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sesekali. Contoh, indah, sangat indah atau indah sekali. Baik, sangat baik atau baik sekali. Tinggi, sangat tinggi atau tinggi sekali. 2. Dapat diberi awalan se dan ter. Contoh, luas, seluas atau terluas. Bodoh, sebodoh atau terbodoh. Muda, semuda atau termuda. Buruk, seburuk atau terburuk. Baik, sebaik atau terbaik. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh, murah, tidak murah, sulit, tidak sulit, pahit, tidak pahit. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik, kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. Berikut ciri-ciri kata sifat yang bisa dikenali dalam sebuah kalimat, yaitu dapat diberi keterangan pembandingan lebih, kurang, dan paling. Dapat diberikan keterangan penguat. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Selanjutnya yaitu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam adverbia, yaitu 1. Adverbia dasar bebas, 2. Adverbia turunan, 3. Adverbia reduplikasi, 4. Adverbia gabungan, 5. Adverbia yang berasal. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja dan kata sifat, kecuali pada kata benda atau nomina. Kata keterangan menjadi salah satu komponen penting dalam suatu kalimat.
Untuk itu, sudah seharusnya setiap orang memahami jenis kata satu ini. Ada beberapa kata keterangan yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut jenis-jenis kata keterangan dan contohnya. Di antaranya, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh yaitu sekarang, besok, lusa, hari ini, kemarin. Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat menjelaskan tempat suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh katanya yaitu di, ke, dari. Kata keterangan alat. Kata keterangan alat digunakan untuk menjelaskan alat dalam sebuah kegiatan. Adapun contoh kata keterangannya yaitu dengan menggunakan atau dengan menggunakan. Kata keterangan perlawanan. Kata keterangan perlawanan digunakan untuk menyatakan sebuah pertentangan atau pengecualian suatu kegiatan. Contoh menggunakan kata perlawanan yaitu kecuali, selain, dan tetapi. Kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. 1. Dapat diikuti oleh frasa yang sangat. Contoh, mobil, mobil yang bagus, atau mobil yang sangat bagus. Pemandangan, pemandangan yang indah atau pemandangan yang sangat indah. Pemuda, pemuda yang gagah atau pemuda yang sangat gagah. 2. Berimbun pe-an, per-an, ke-an. Contoh, permainan, pertunjukan, kesehatan. Dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, saya, bukan saya. Roti, bukan roti. Gubuk, bukan gubuk. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contoh, aku sudah mencoba membujuknya. Kami sangat berharap kepada kalian. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. Baik, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.